Mana semangatnya, Teens? Selamat pagi, Teens. Nah, gitu dong. Sebelah sini belum coba. Selamat pagi, Teens. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas undangannya main-main ke Teens Ministry lagi pada pagi hari ini. Om Budi kalau diundang sini paling semangat karena ketemu dengan semua adik-adik yang mau bertumbuh dan mencintai Tuhan. Betul tidak? Oke, dan hari ini kita akan belajar lagi tentang bagaimana kita bisa bertumbuh lebih dekat, lebih dalam lagi sama Tuhan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, boleh? Oke. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan bisa ada waktu untuk berdoa tadi, berfellowship, bernyanyi bersama memuji Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini ketika kami sama-sama Tuhan membuka hati kami untuk firman Engkau, kami betul-betul menyiapkan hati kami, membuat hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman Engkau. Sehingga ketika firman Engkau dibagikan Tuhan, betul-betul firman itu akan bertumbuh dengan luar biasa di dalam hidup kami. Dan kami ingin Tuhan, setiap kami semua di sini bisa menjadi lebih dalam, lebih dekat lagi dengan Engkau. Sertai Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, pimpin kami semua dengan roh Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum Om mulai mau mengajak kita semua sini, kita ucapin terima kasih dulu dong buat tim Song Ministry yang mimpin kita hari ini. Luar biasa dong. Bisa nggak yang lebih kenceng daripada ini? Karena kalau Om Budi suruh nyanyi di depan, Om Budi gemetar. Ya, jadi Om Budi sangat hargai semua orang yang bisa bernyanyi di depan, bisa bermain musik di depan, luar biasa, betul ya? Dan satu hari nanti kalian juga bisa membantu juga melayani di sana. Oke, hari ini Om Budi dikasih tema untuk kita bertumbuh lebih dalam, lebih dekat lagi sama Tuhan. Nah, sebelum Om Budi mulai, ini ada beberapa pertanyaan. Nanti kita akan diskusikan. Tapi Om Budi mau kita ambil waktu dulu sebentar, 1-2 menit ini, coba pikirkan. Ya, buat diri kita sendiri aja. Sekarang, ya, seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan saat ini? Coba pikir aja, tulis aja buat diri sendiri ya. Kalau hari ini bisa dinilai nih hubungan saya sama Tuhan itu dekatnya, kalau 0 itu jelek sekali, 10 itu bagus sekali. Kira-kira di angka berapa? Ngerti ya? 0 itu jelek, 10 itu bagus. Ya, kita di angka berapa? Ya, terus kenapa kamu kasih angka itu? Misalnya ya, oh saya kasih angka 5. Kenapa 5? Karena masih sering lupa doa, atau masih sering nggak sempat baca Alkitab, tapi ada saat-saat baca Alkitab. Misalnya kayak gitu. Oh saya kasih angka 7. Kenapa? Wah saya kalau doa itu kayaknya seru banget sama Tuhan. Misalnya ya, ini terserah kalian mau kasih nilainya berapa dan kenapa. Oke? Nah itu buat pribadi. Yang kedua ya, kalau kita hari ini mau nggak bertumbuh lebih dekat sama Tuhan? Ya, mau nggak nih kita sama Tuhan tuh kayak jadi, kayak temen, kayak sokip, ya, best friend sama Tuhan. Ya, kira-kira digambarkannya kayak apa? Kayak tadi Om Budi bilang, kalau mau dekat, mau kayak best friend, bisa curhat semuanya kepada Tuhan. Enak kan kalau bisa curhat kan sama Tuhan kan? Ada teman curhat. Siapa di sini yang punya teman curhat? Punya teman curhat. Begitu kamu kesel, kamu langsung WhatsApp. Gue lagi sebel sama ini gitu. Gue lagi gak suka sama temen. Tadi ada yang rese di kantor. Di kantor sekolah. Kamu langsung ada tempat curhatnya. Ya kan? Ini ada gue nyebelin banget. Misalnya contohnya kan, ada teman curhat langsung. Kita bisa datang anytime. Nah mungkin kita pengen sama Tuhan sampai seperti itu. Ya, apalagi kira-kira hal apa yang bisa bantu kita jadi lebih dekat sama Tuhan? Kalau kita mau lebih dekat sama Tuhan, ya, cuma kita pikir apa ya yang bisa bantu ya. Terus kira-kira hal apa yang bisa menghalangi kita untuk lebih dekat sama Tuhan? Oke, coba 1-2 menit aja, Om kasih waktu dulu, biar mikir dulu. Karena kalau
kalau kita ambil waktu mikir dulu, nanti jadi pelajaran Om Budi jadi nyambung. Oke? Coba ditulis, dipikir, ditulis diketik-ketik boleh, ya dicoret-coret di buku boleh. Oke? Om Budi timing nih. Pokoknya 0840 Om Budi mulai. Beberapa detik lagi. Kalian ngeliatin saya kenapa? Udah belum? Ya, tulis ya, biar nanti jadi nyambung pelajarannya. Ada yang nggak tulis? Nggak ada yang angkat tangan, berarti semua tulis luar biasa. Memang Teens di GKDI ini paling top. Oke, waktu selesai. Oke, kita mulai ya. Nanti ini jadi bahan untuk kita diskusi nanti ke depan. Oke, tapi Om Budi sengaja taruh di depan karena supaya nanti waktu khotbahnya jadi mengerti kita tujuannya bagaimana. Oke, nah Om Budi dikasih tahu bahwa kita lagi baca buku Esra, betul ya? Lagi belajar buku Esra. Nah hari ini kita akan belajar buku Esra. Nah menarik sekali dikatakan di sini di ayat 6 pasal 7. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diinginnya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Oke, siapa Esra ini? Udah baca belum Esra? Siapa lagi baca Esra? Katanya lagi baca Esra. Mungkin Teens di Ministry Bandung kali ya. Coba, siapa yang udah baca Esra? Yuk, malu-malu angkat tangannya. Siapa yang belum baca kalau gitu? Biar lebih semangat angkat tinggi. Oke, alright. So, siapa tahu siapa Esra? Siapa ini Esra? Kalian tahu siapa Esra? Teman sekolah saya, bukan? Siapa? Wih, pintar bacanya. Nama kamu siapa? Nathan. Pintar sekali kamu Nathan. Kamu bacanya udah jelas sekali, benar. Nathan baca, dia bilang ahli kitab, benar. Ya, Esra ini betul, dia ini seorang ahli kitab. Dia seorang ahli kitab Israel yang ada di pembuangan di Babel. Nah, kenapa ini jadi menarik ya? Karena bayangin, ini lagi di pembuangan, lingkungannya tidak mendukung, ya orang-orang lagi pada discourage, orang-orang lagi pada tidak dekat sama Tuhan. Tetapi menarik, ada satu orang namanya Esra yang menjadi ahli kitab. Wah, jangan dikatakan cuma tidak ahlinya banyak, apa dia mahir dalam Taurat Musa. Nah, kenapa ini jadi menarik? Karena kadang-kadang di dalam lingkungan yang tidak mendukung, ya kadang-kadang susah untuk kita mau jadi dekat dengan Tuhan, betul? Ya, kalau semuanya dekat dengan Tuhan gampang. Ini dia berada di tempat pembuangan, di lingkungan yang tidak mudah, ya. Tapi dia mengambil keputusan untuk
mau menjadi ahli kitab dan menjadi mahir dalam firman Tuhan. Nah, saya mau tanya kepada kita semua sini. Untuk orang jadi ahli kitab, itu dia langsung ahli atau dia harus belajar? Hah? Ada nggak kita hari ini bisa jadi ahli dalam sesuatu tanpa belajar? Ada nggak? Nggak ada, betul tidak? Ya, jadi untuk dia jadi ahli dia harus belajar, betul ya? Nah, untuk belajar dia perlu yang namanya apa? Ada yang namanya kemauan, betul tidak? Nah, hari ini kadang-kadang kita lihat ada orang, wah, dia kok doanya bisa begitu dalam sama Tuhan ya? Kok dia pengetahuan Alkitabnya bisa begitu bagus ya? Kok dia bisa begitu dekat ya sama Tuhan? Kadang kita, kok dia bisa ya? Masalahnya bukan soal dia bisa, kita nggak bisa. Kita semua di sini bisa. Ya, jadi ahli kitab bisa, jadi mahir Alkitab, pengetahuan dan firman Tuhan bisa. Dekat dengan Tuhan bisa nggak? Bisa. Oke, tetapi harus dimulai dengan apa? Yang namanya kemauan. Oke, baru kita di sini bisa menjadi dekat dengan Tuhan. Nah, kemudian ada beberapa quote di sini. Ya, ini quote-nya nggak ketemu siapa yang nulis. Ya, tapi dibilang gini, strong desires is the beginning of all learning. Setuju tidak? Kemauan yang besar adalah permulaan dari semua pembelajaran. Jadi pertanyaan Om Budi hari ini, bisa nggak kita semua di sini mengerti firman Tuhan dengan baik? Bisa nggak? Hah? Siapa merasa bisa? Bisa. Oke? Walaupun kita remaja bisa nggak? Bisa. Asal ada apa? Kenapa Om Budi mau mulai dengan ini? Karena seringkali kita sebagai remaja, kita suka bilang, kita masih remaja, mana bisa kita tahu firman Tuhan dengan dalam. Betul nggak? Sering kita beralasan itu ya, mana bisa kita menikmati hubungan kita dengan Tuhan, mana bisa kita berdoa, ya kan? Kita merasa nggak bisa. Betul ya? Kenapa? Karena kita merasa kita ini remaja. Padahal sebenarnya kalau kita mau, kita bisa semua di sini. Oke? Ada nggak hal yang tadinya kita nggak bisa, tapi karena kita punya kemauan, tiba-tiba kita jadi bisa? Ada nggak? Ada. Om Budi kenal satu orang. Om Budi nggak tahu kamu kenal nggak, tapi ini dekat sama Om Budi. Ya, namanya panggilnya Ko apa Om ya? Panggilnya Ko aja lah ya, dia kelihatan muda dia. Ya, namanya Ko Henry. Ya, Ko Henry ini papi daripada papi daripada Dexter. Ya, sama Valerie namanya. Mungkin beberapa kita kenal dengan Ko Henry di sini. Nah, siapa di sini pernah makan soto Nyonya Afu? Pernah ya? Ini yang punyanya ya, namanya Ko Henry ya. Nah, Ko Henry ini menarik. Sebelum masa COVID, dia itu gak bisa main tenis. Tetapi waktu dia COVID, dia belajar tenis, dia rajin, dia betul-betul punya kemauan yang besar. Makin belajar, tiba-tiba jadi jago. Sekarang tidak cuma dia jago tenis, dia jadi coach, pelatih tenis. Bayangkan hanya dalam waktu berapa tahun saja, dari orang yang tidak bisa main tenis jadi coach tenis hari ini. Nah, kenapa Om Budi mau mulai dengan cerita ini? Karena yang membuat dia bisa bukan karena dia ahli, tetapi karena dia mau. Hari ini kita semua, kalau kita ada kemauan, kita di sini pasti bisa ngerti Alkitab. Kita bisa dekat dengan Tuhan kalau kita mau. Because strong desire is the beginning of all learning. Apalagi, the only limit to a person's growth is the size of their desire. Artinya apa? Semakin gede kemauannya, semakin apa? Semakin cepat pertumbuhan kita, betul tidak? Tapi semakin kecil kemauannya,
semakin lambat pertumbuhan kita. Seperti itu. Dan kemauan kita itu menentukan seberapa kita bisa bertumbuh. Jadi bukan soal kita, karena dia papinya pendeta, makanya dia bisa. Bukan. Ya, bukan itu. Karena dia sekolahnya sekolah Kristen, makanya dia bisa. Enggak. Karena dari kecil dia udah enggak. Siapa kita semua sini? Kalau kita punya kemauan, kita bisa bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Pengetahuan kita akan firman Tuhan. Asal ada kemauan. When your desire is greater than your distraction, you will grow. Kalau kemauan kita lebih besar daripada apa? Gangguan kita, ya, godaan kita akan apa? Kita akan bisa bertumbuh. Jadi hari ini, Om Budi mau tanya kepada tim semua sini, bisa nggak kita bertumbuh? Bisa nggak? Bisa. Ya, bisa nggak kita lebih dalam dan lebih dekat sama Tuhan? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak kita mengerti firman Tuhan? Bisa nggak? Bisa. Ada kita kadang baca firman Tuhan nggak ngerti, tetapi main game yang susah kita bisa ngerti. Ya, kenapa? Karena bedanya satu ada kemauan, satu nggak ada kemauan. Kalau kita ada kemauan, pasti bisa. Jadi harus dimulai dengan kemauan. Kemauannya seperti apa? Harus seperti ini katanya nih. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allahku. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Siapa di sini pernah merasakan haus? Ya, kalau haus kita ngapain? Mandi? Enggak, kan minum, betul ya? Kalau haus kita minum, ya kan? Karena itu akan membuat kita jadi nggak haus lagi, ya. Nah, sama Tuhan pun harus begitu. Makanya baru kita bisa menikmati Tuhan. Harus ada kehausan itu. Nah, pertanyaannya sekarang, Om, aku nggak punya tuh kehausannya. Kalau haus main, ya. Haus sosial media, ya. Haus chatting, ya. Haus ngumpul-ngumpul sama teman, iya. Tapi haus dekat sama Tuhan enggak. Gimana Om? Itu wajar. Jadi caranya gimana? Ini beberapa praktikalnya. Praktikal pertama, kalau kamu nggak haus akan Tuhan, kalian bisa minta, Tuhan, saya mau haus akan Engkau. Saya mau bisa punya kedekatan dengan Engkau. Tuhan, hari ini saya masih kayaknya nggak punya kemauan tersebut. Bantu saya untuk punya kemauan tersebut. Minta. Tuhan bilang kalau kita minta, Tuhan akan kasih. Pertanyaan Om hari ini, pernah nggak kita minta? Tuhan, saya mau dekat sama Engkau. Kalau kita nggak pernah minta, makanya nggak pernah ada kemauan tersebut. Betul nggak? Jadi penting untuk kita doa dan minta. Nah, kedua, kita bisa ajak teman untuk saat teduh bareng. Ya, contoh, Om Budi pernah males dulu bangun pagi untuk jalan. Ya, Om Budi ada satu brother, ya, namanya Om Wilson, ya, tetangganya Om Budi. Om Budi bilang Om Wilson, yuk bantuin ya, kita jalan pagi bareng. Supaya apa? Supaya kalau Om Budi lagi malas, dia bisa teriak, Budi, Budi, gitu. Jadi apa? Supaya ada yang nemenin jalan. Betul ya? Akhirnya karena ada yang manggil, Om Budi jadi ikutan. Ya, ada saat dia yang lagi malas. Ya kan? Ada saat-saat lagi begitu keluar, wah gerimis, cocok lah kita tidur lagi. Ya, karena dua-duanya nggak ada kemauan sebenarnya. Ya, jadi tapi dengan kita saling mengajak, akhirnya kita berhasil bertahan 6 bulan. Lumayan. Ya, sampai ada Piala Dunia muncul waktu itu. Karena nonton Piala Dunia kita punya alasan tidak bangun pagi lagi. Nah, kenapa mau dikasih contoh itu? Karena saat teduh bareng pun bisa seperti kita bisa saling, ayo, saling ngajak. Kalau kita belum ada kemauan, tapi ada teman yang ngajak. Pilih salah satu. Yuk, siapa yang kita mau jadikan teman yang ngajak kita? Bisa? Terakhir kita minta bantuan. Ya, minta bantuan. Kayak tadi, ya, yuk tolong ingetin yuk, atau tolong ajarin yuk, sehingga saya bisa punya saat teduh yang lebih baik, punya waktu yang lebih dalam dengan Tuhan.
Oke, itu caranya. Bisa? Clear ya? Oke, berikutnya apa yang Esra lakukan? Yang pertama tadi kita perlu apa? Untuk kita bisa dekat kepada dalam Tuhan, kita perlu apa? Desire, kemauan. Oke, yang kedua, sebab Esra telah bertekad, dia bilang, bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi dia bilang, Esra buat keputusan, dia bertekad, oke, mulai sekarang saya akan meneliti, saya akan melakukan, dan saya juga akan mengajarkan. Wah. Tapi dimulai dengan apa? Dia tidak cuma ada kemauan, tapi dia juga buat sebuah apa? Keputusan. Penting. Ya, kalau cuma mau tapi nggak pernah diputusin, bisa nggak? Nggak bisa, nggak akan terjadi. Ya, harus ada namanya keputusan. Oke, apa keputusannya? Nah, hari ini setelah kita pulang dari tempat ini, Om Budi berharap kita semua pulang dengan satu keputusan. Apa yang kita mau buat nanti. Amin. Berharap kita akan bisa lebih dekat sama Tuhan. Saya putuskan mau minta bantuan. Saya putuskan mau saat teduh bareng. Saya putuskan untuk bangun jam sekian. Saya putuskan apa? Putuskan sesuatu. Decide. Ya. Karena dia bilang ini, desire without decision is what? Apa? Daydreaming, cuma mimpi. Ya, kalau kita semua di sini cuma mau, tapi nggak ada keputusan, namanya apa? Namanya apa? Mimpi. Ya, pernah nggak kita lihat orang-orang di sekitar kita ngomong-ngomong doang, mau ini, mau itu, tapi nggak pernah diputuskan, tapi akhirnya ngomong doang lah, omdo, betul nggak? Mimpi, betul ya. Nah, tetapi memang keputusan tanpa kemauan juga jadi cuma kayak tugas. Nah, hari ini Om Budi juga berharap, ya, nggak cuma kita berkeputusan, tapi benar-benar dari kemauan hati kita juga. Jadi nggak berasa tugas. But when desire and decision unite, progress begins. Ketika ada yang namanya kemauan, ketika keputusan ada di sana, kemajuan itu pasti akan terjadi. Amin. Now, desire must lead to decision, and decision must lead to devotion. Ya, jadi keinginan harus menghasilkan keputusan. Keputusan harus menghasilkan pengabdian atau ketekunan. Itu baru akan ada perubahan. Oke? Praktikalnya gimana hari ini? Praktikalnya untuk kita buat keputusan, kita perlu buat waktu. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita perlu buat waktu. Gak bisa cari waktu. Apa bedanya cari waktu sama buat waktu? Ayo. Kalau bisa jawab ini dapat apa? Oh, banyak janjinya kalau datang selalu. Oke, dapat udah gak ada Burger King ya, apa sekarang? Apa yang ada di Setiabudi sekarang? Wingstop. Oke, Wingstop. Oke, nanti naginya sama Andrea. Oke. Alright. Siapa mau jawab? Apa bedanya buat waktu sama cari waktu? Yang bisa jawab dapat Wingstop dalam Budi. Wah, silakan. Siapa namanya? Samsan. Oke. Kalau buat waktu itu berarti udah di schedule, udah terjadwal. Tapi kalau cari waktu itu kayak masih bingung mau cari dulu yang mana, kayak kalau ada kosong baru ditaruh gitu. Wah, tepuk tangan dong untuk Samsan. Kalau buat waktu udah dimasukin ke schedule. Kalau cari waktu, dia kalau ada waktu baru dia lakukan. Oke, jadi Samsan dapat Wingstop. Oke, Andrea tolong catat. Oke, tepuk tangan buat Samsan lagi. Wah, luar biasa. Nah, aku ini mau tanya hari ini sekarang. Kita hari ini waktu dengan Tuhannya cari waktu atau buat waktu? Kalau cari waktu makanya nggak ketemu itu waktunya. Karena waktunya dipakai buat yang lain-lain, betul tidak? Kalau kita mau lebih dekat sama Tuhan, buat keputusan kita mau buat waktu. Waktu saya sama Tuhan jam 6 pagi misalnya. Waktu saya sama Tuhan jam 4.30 pagi misalnya. Oke? Waktu sama Tuhan jam 5 sore. Terserah mau kapan, tapi buat waktu.
Nggak usah panjang-panjang, nggak usah 3 jam, 4 jam, nggak usah. 15 menit sampai 30 menit. Boleh? Tapi buat waktu. Begitu jam ini jam gua sama Tuhan. Bisa? Ngerti nggak maksudnya di sini? Karena dibuat waktu dulu. Jangan cari waktu, nggak ketemu. Pasti nggak ketemu, waktunya ngumpet terus soalnya. Ya kan? Tapi kalau kita buat waktu, pasti ada. Tinggal buat keputusan, jam berapa. Kemudian plan apa yang dibaca. Nah, saya tahu kayak tadi Om Budi dengan Tings lagi baca Esra, ya kan? Nah, itu di plan, kapan mau baca apa. Oke, hari ini mau baca apa, besok baca apa, itu direncanakan. Kalau kalian punya plan sendiri, minta nasihat kepada mentor, ya coba. Aku baca Esra nggak gitu ngerti, aku mau baca Mazmur dulu, boleh nggak? Misalnya, silakan didiskusikan sama mentor. Tapi direncanakan apa yang dibaca. Jangan begini, mau baca Alkitabnya, hari ini kamu buka Alkitab, jangan gitu bacanya, ya kan? Hari ini Tuhan mau nuntun saya gimana? Jangan, ya? Atau kamu scroll, ya? Jangan. Itu membuat kita jadi nggak seru bacanya. Tapi kalau kamu rencanakan, kamu dapat sesuatu. Bisa? Oke, apa lagi? Buat jurnal, dicatat. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah buat cerpen, nggak usah, ya. Atau cerita panjang juga nggak usah, ya. Buat jurnal aja. Misal ayat yang menusuk kamu, ya. Ini saya belajar ini hari ini yang saya mau berubah. Terus bagikan. Wah, saya dapat ini hari ini saya belajar. Bagikan. Buat itu aja buat kita udah lebih dekat sama Tuhan. Kita bisa ada waktu khusus dengan Tuhan. Bisa semua sini? Oke? Jadi yang kedua apa tadi? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Desire. Yang kedua? Desire. Oke, yang ketiga kira-kira apa? Ayo, yang ketiga apa? Default? Design? Devoting? Apa? Do? Oke. Ada? Mau coba? Yang ketiga umum dia apa? Devotion? Oke. Ada? Ambil dekat? Ayo. Dedication? Wah. Oke. Ada lagi? Yang terakhir? Ready? Belum? Bukan? Bukan? Oke. Karena tidak ada yang bisa jawab, Om Budi kasih tahu aja. Oke, nah habis ini. Setelah ayat ini. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaat menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya ada kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Jadi apa yang membuat mereka susah dekat sama Tuhan? Karena mereka tinggal ya dengan orang-orang yang tidak dekat sama Tuhan. Betul ya? Jadi Esra bilang, pisahkan diri kamu. Kalau kamu nggak pisahkan diri kamu, ini kamu akan terpengaruh terus. Betul ya? Nah, jadi apa? Kira-kira poin kemudian ketiga. Defile. Betul, ambil. Delay. Oke, delay. Oke? Delay artinya kita buang hal-hal yang mengganggu kita untuk dekat sama Tuhan. Kita buang hal-hal yang menghalangi kita untuk bisa dekat dengan Tuhan. Bisa? Oke, kalau mau kita pikirkan. Makanya tadi apa hal-hal yang menghalangi kita untuk kita dekat sama Tuhan? Ya, ini benar banget. You will never reach God with half of your heart occupied by the world. Wow. Kita ini nggak mungkin bisa dekat sama Tuhan kalau setengah hati kita ini masih duniawi. Maka Tuhan bilang, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Betul ya? Jadi Tuhan mau semuanya, betul tidak? Kalau setengah-setengah bisa nggak? Kita kalau ada yang suka sama kita juga nggak mau dia cuma suka saya setengah, betul tidak?
Siapa di sini kalau satu hari nanti punya pacar? Siapa sih mau punya pacar? Mau punya pacar? Ini sekarang malu. Clara. Ya Clara memang harus punya pacar lah. Clara juga lah. Oke. Mereka memilih di teens. Oke. Karena mereka kangen sama teens. Oke. Nah, mau tanya, siapa di sini yang satu hari nanti mau punya pacar? Katakan. Udah tutup mata, biar nggak lihat, oke? Siapa di sini yang satu hari mau punya pacar? Wih, bener pada nggak mau punya pacar, cuma beberapa doang. Yang lain nggak punya pacar. Lah, Tante Rea mau punya pacar siapa? Pacarnya mantan pacar itu paling. Oke, Om Budi mau tanya nih. Om Budi tanya, nanti satu hari waktu kamu punya pacar, bayangin kalau punya pacar, pacar kamu sayang sama kamu cuma setengahnya lagi dia sayang orang lain. Mau nggak punya pacar kayak gitu? Siapa yang mau? Nggak apa-apa, yang penting masih dapat setengah gitu kita. Hah? Ada kayak gitu? Kan nggak ada, betul nggak? Kalau kita punya pacar, kita maunya apa? Kita adalah segala-galanya, betul nggak? Iya. Nggak mau kita kalau di setengah-setengah. Tuhan sama. Nggak bisa kita di sini mau dekat sama Tuhan kalau setengah hati kita nggak bisa, harus sepenuh hati. Okay? You can't do big things if you are distracted by small things. Kita nggak bisa lakukan hal besar kalau apa? Kita hal kecil aja ganggu kita. Nggak bisa. Yang orang berhasil hari ini ada orang yang bisa buang semua hal yang menghalangi. Sometimes you don't need more motivation. You just need less distraction. Wow. Sebenarnya masalah bukan motivasi, masalah banyak gangguan. Setuju nggak? Siapa di sini sebenarnya, wah, gue mau doa, gue hari ini mau dekat sama Tuhan nih. Ya, begitu mulai doa tiba-tiba handphone bunyi, ting. Terus ngapain? Bentar lah, gue cek dulu. Gue mau doa lagi nih. Tahu lagi yang gitu. Kita balas lagi, betul tidak? Akhirnya kita sibuk ngechat. Akhirnya kita nggak doa, betul nggak? Kenapa? Karena kita distracted. Padahal hatinya udah pengen doa, tapi gara-gara kita lain, kita jadi distracted. Praktikalnya gimana? Nah, jadi kalau kita mau dekat sama Tuhan, mau ambil waktu sama Tuhan, ya, jauhkan namanya HP sementara, bisa? Mana HP? Ada semua HP-nya? Ya, angkat HP-nya mana? Nah, nggak bawa, oke. Yang punya HP angkat. Nah, kalau kita lagi ambil waktu sama Tuhan, itu yang kamu lagi pegang, kamu taruh dulu di rumah tetangga, oke? Boleh di rumah tetangga bisa? Atau titip mama dulu, atau titip papa dulu, terserah. Taruh sejauh-jauhnya, pasti bisa. Ingat waktu retret, HP dikumpulin semua kan? Retret dikumpulin nggak apa ya? Kumpulin ya, dia kan bisa bungkus. Betul ya? Hal kecil, taruh jauh-jauh. Oke, yang kedua. Nah, kalau ada hal yang mengganggu di hati, ya, kita nggak happy, kita ada dosa, kita lagi nggak semangat, kita harus cerita, jangan diam-diam. Itu membuat kita jadi susah dekat sama Tuhan. Oke? Perlu terbuka, biasakan cerita. Lagi kesel sama papi mami, lagi ada jatuh dosa, lagi ada sama teman lagi nggak bagus. Apapun itu terbuka, itu kan bantu kita untuk bisa dekat sama Tuhan. Terakhir apa? Cari tempat yang tenang, ya. Rumah saya ribut, Om. Ya, cari tempat yang tenangnya, atau cari waktu yang tenangnya. Mungkin sebelum orang bangun, atau waktu orang udah pada tidur. Cari waktu tenang, ya, sehingga kita benar-benar bisa fokus sama Tuhan. Ngerti ya caranya ya? Kita mesti buang, kita mesti delay hal-hal yang
menghalangi kita untuk bisa dekat dengan Tuhan. Oke? Lagi Om Budi mau katakan ini. Keinginan, desire, spark vision. Kemauan itu buat kita jadi ada impian, ada harapan, betul ya? Decision sets the direction. Ya, keputusan membuat arah tujuannya jadi jelas. Dan dia bilang discipline drives the progress. Ya, disiplin itu waktu kita bisa buang ya hal-hal yang mengganggu kita, itu membuat ada kemajuan. Jadi diperlukan 3 hal ini, brothers and sisters, untuk kita bisa lebih dekat, lebih dalam dengan Tuhan kita. Semangat semua sini, bisa dipraktekkan? Jadi Om Budi tinggalkan kita semua sini, mari kita punya kemauan. Jadi jangan bilang nggak bisa, saya masih teens, nggak mungkin saya dekat sama Tuhan, nggak mungkin saya dalam sama firman Tuhan. Om Budi katakan, kalau kamu punya kemauan, kamu pasti bisa. Yang kedua, ya, buat keputusan. Buat keputusan secara waktu, buat keputusan secara apa yang kamu baca, ya, buat keputusan. Pasti akan bisa. Yang ketiga, mari kita buang semua hal yang menghalangi kita untuk bisa dekat dengan Tuhan. Om Budi percaya, dekat dengan Tuhan, dalam dengan Tuhan tidak bergantung umur. Semua bergantung daripada kemauan, keputusan, dan disiplin kita. Amin. Ini aja Om Budi tinggalkan kalian untuk berdiskusi. Om Budi tutup dengan doa. Yuk. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk pagi hari ini kami bisa bersama-sama belajar untuk lebih dalam, lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami tahu Tuhan itu bisa terjadi. Kami butuh kemauan. Kami butuh Tuhan untuk punya keputusan hari ini. Kami butuh Tuhan untuk punya disiplin, untuk berani membuang hal-hal yang menghalangi kami Tuhan untuk bisa dekat dengan Engkau. Bantu kami ya Tuhan, untuk kami di sini punya kemauan tersebut, punya keputusan tersebut, dan punya disiplin tersebut. Terima kasih untuk semua yang ada di tempat ini. Kami percaya kami ada di sini bukan kebetulan, dan bantu kami untuk pulang dengan hati yang berubah. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.